Terus nah, kita beralih ke halaman 34 nih saat nih. Ya. Tidak semua goror itu haram. Ya, tadi sempat sedikit dibahas oleh Sarwat ya beberapa itu, tapi belum dipetakan nih saat. Saya ingin antum itu lebih memetakan. Ya. Jadi goror yang tidak haram itu apa saja nih ternyata. Antum saat ya, supaya menjelaskan. Jadi gini, pertama yang istilahnya nilainya itu enggak terlalu jauh lah. Jadi kita kan kalau misalnya tadi contohnya nasi goreng ya. Nasi goreng itu antara 15 dan 20 ribu. Masih dekat lah di sekitaran situ. Nah itu ya nggak bisa dibilang goror karena nilainya kecil. Selisihnya nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Nah yang diharamkan itu adalah yang nilainya jauh berbeda dan kemudian orangnya merasa dirugikan atau jadi bohongin lah gitu ya. Ibnu Qayyim ini dibuatkan kutipannya di sini, falaisa kullu ghararin sababan litahrim. Wal gharar idza kana yasiran aw la yumkin al-ihtiraz minhu lam yakun mani'an min sihatil aqdi. Bi khilaf al-gharar al-katsir alladhi yumkin al-ihtiraz minhu wa huwa al-madhkuru fil anwa' allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana musawiyan laha la farqa bainahu wa bainahu fahadha huwa al-mani' min sihatil aqdi. Jadi kan kita kalau makan di warung nih Pak ya, nasi itu kadang-kadang bebas, boleh ambil sendiri gitu kan. Nah yang ngambil itu mau ngambil dikit, mau ngambil banyak dan sebagainya. Nah itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena selisihnya paling terukur lah begitu kan. Apalagi kalau warteg samping nih, ini kalau kita makan nasi Pak, itu nasi kagak dihitung. Iya saat. Masa dihitung nasi? Lama, dihitungin atu-atu kan lama. Nah, ini nasi yang berapa dihitung satu-satu? Iya. Jadi ya di situ kan terjadi goror juga tuh, ada loose-nya gitu kan, ada apa namanya? Enggak jelas. Lolos ya, ada enggak jelas. Tapi ketidakjelasannya itu bisa dimaklumi gitu. Bisa diterima. Sama dengan makan di buffet all you can eat yang model-model kayak gitu kan, ada orang yang teknik makannya kurang bagus. Jadi begitu dia masuk, nasinya langsung munjung satu piring sama lauk, pek. Nah, dia makan bet langsung kenyang. Ah udah kan, kalau udah kenyang mau ngapain lagi? Keluar. Nah, teknik yang benar itu adalah makan jangan banyak-banyak. Dikit-dikit aja comot lagi ngobrol. Comot lagi ngobrol. Comot lagi 4 jam itu, Pak. Nah, jadi semuanya bisa makan. Itu ada tekniknya biar makan yang cukup banyak gitu kan. Nah, kalau perlu dari pagi dari 8 sampai jam 12 malam situ itu enggak keluar makan aja di situ kan. Itu jurus makan Apa sih? All you can eat. Semua boleh kamu makan. Nah, yang penting masuk bayar sekian kan gitu ya. Iya. Nah, itu jadi beda-beda. Termasuk ini kalau kita kondangan ya. Uang yang kita masukkan dalam kotak kondangan itu mungkin sama gitu kan. Gocap lah gitu. Cuman ada yang makannya cuma dicoel doang terus pulang salaman, ada yang dia nggak salaman dulu. Dia emang udah posisi menunjukkan prestasi gitu kan. Begitu. Ya silahkan para tamu undangan untuk memberikan selamat. Nah, dia nggak memberi selamat, ngapain ngantri? Sini aja dulu. Gitu kan. Dia makan semua padahal masukinnya sama gitu. Sama yang makannya si toel-toel doang gitu. Malah ada yang nggak masukin apa-apa. Ya pakai amplop sama surat kecil, maaf Anda belum beruntung gitu tuh. Itu akadnya apa tuh? Goror nggak tuh kira-kira ya? Itu jual beli apa bukan? Nah, bukan jual beli kan? Nah itu jadi bebas. Jadi kalau jumlahnya sedikit ya nggak terlalu jadi masalah lah gitu kalau ya. Tadi ada restoran all you can eat, berarti kalau WC itu all you can use gitu kan. Karena airnya boleh dipakai semau kita kan. Harganya sama 2.000. Nah, padahal orang beda-beda, ada yang habis segayung, ada habis bergayung-gayung gitu. Iya. Nah, tapi kan di sini gorengnya sedikit karena seberapa banyak pun orang pakai air buat buang hajat, sama harganya. itu kan nggak mungkin habis satu sumur kan gitu ya. Nggak mungkin, terukur gitu kan, sehingga di sini gorengnya sedikit. Oh. Lagian yang pakai air banyak, dia juga ngisinya banyak, jadi kan seimbang. Terus tapi yang menarik ini sedikit banyak itu gimana saat bedainnya? Ya. Jadi kan yang nggak apa-apa tuh kan yang sedikit. Iya. Nah itu yang sedikit tuh gimana maksudnya? Iya, iya tadi misalnya gini, dibikin flat, kita naik busway kan flat, kita masuk tol kan flat gitu ya, naik komuter lain flat juga ya? Apa beda harganya? Enggak tahu. Saya nggak pernah naik komuter lain. Ya. Kalau busway pasti sama ya, pasti sama. Mau 1 halte, mau 10 halte, tetap aja sama gitu kan, flat. Itu kan sebenarnya goror itu sebenarnya, tapi goror yang terukur dan
setelah di rata-rata ya udahlah nggak apa-apa gitu. Sampai banyak ya. Di beberapa negara listrik itu flat harganya. Jadi tiap bulan bayar segitu. Mau pakai banyak, pakai dikit, pokoknya segitu, gitu kan. Kita tuh Pak kalau nginep di hotel, listriknya bayar nggak? Bayar. Cuman dibikin flat aja, sekalian aja udah gitu kan. Ya. Nggak ada di hotel tuh di kamar kita ada meterannya gitu. Ntar kalau udah ya tet ya habis gitu di kamar hotel kan nggak. Kita mau nyalain lampu dari 24 jam ya kan, atau nggak pakai sama sekali nggak jadi masalah gitu kan. Jadi bai'ul gharar itu memang pada dasarnya haram, tapi kalau dia terukur dan bisa istilahnya dibikin flat begitu. Kalau di sini ini kalau kata Ad-Dasuki gitu ya, gharar yang sedikit yang halal itu di halaman 36 itu masya'nun nasi at-tasamuh fihi. Itu orang-orang sudah tasamuh aja, sudah saling memaklumi gitu ya. Artinya orang sudah menganggap ini biasa, walaupun terjadi gharar, tapi nggak ada orang yang protes gitu, udah biasa. Tapi misalnya jual beli semangka di pasar minggu kan misalnya kita nggak bisa belah dulu baru bayar. Belah dulu kan gitu ya. Harus bayar dulu baru bisa dibelah. Ini kan gharar kan, karena kita nggak tahu nih semangka ini bisa jadi busuk terus jadi manis kan. Tapi aturannya kan kalau belah berarti bayar. Tapi kan orang ini sudah memaklumi, walaupun itu terjadi gharar tapi gharar sedikit dan tidak ada orang yang merasa dirugikan gitu ya. Contoh lain misalnya kita beli HP baru. Kalau kita beli HP baru di Roxy misalnya, itu kan masih dikotakin ya, masih di box, masih disegel. Iya, masih disegel. Nah itu kalau kita buka boleh nggak sebelum kita bayar? Nggak boleh, kalau buka berarti beli. Harus bayar dulu baru boleh dibuka. Iya. Nah ini kan beli kucing dalam karung nggak? Ya kan ada gharar gitu ya, karena kita nggak bisa memastikan isi dari box ini. Iya. Siapa tahu nggak ada HP-nya. Ya, siapa tahu isinya sabun batangan kan gitu ya, bukan HP kan? Atau misalnya HP-nya ada cacatnya, atau ada headsetnya kan nggak tahu. Nah, cuma di sini termasuk gharar yang ringan. Kenapa? Karena walaupun kita nggak bisa buka boxnya, toh ada spesifikasinya di situ dijelaskan. Dan kalau setelah dibuka ternyata nggak sesuai, bisa nggak dipulangkan? Bisa, ada garansinya. Sehingga di sini ghararnya dimaklumi, gharar sedikit. Gitu. Jadi intinya gharar sedikit itu gharar yang orang-orang sudah memahami itu, sudah memaklumi itu, tidak ada orang merasa dirugikan. Gitu. Bisa tadi ya contohnya nasi goreng ya, misalnya kalau 15.000 di sini 18.000 gitu kan, nggak apa-apa naik sedikit gitu ya. Berarti gharar sedikit gharar berat itu tadi kata Ustaz Sarwat tergantung isi dompet kita. Jadi bisa jadi menurut Ustaz Sarwat mungkin ghararnya sedikit, tapi menurut antum ghararnya banyak gitu ya. Nah jadi tergantung isi dompet juga kan. Yang gitu dong contohnya. Contohnya begitu. Nanti dia akan ada masanya akan menganggap itu bukan gharar. Gitu. Jadi gharar penentu ini status strata. Contoh lain misalnya ini gharar sedikit ya, itu ongkos taksi. Ongkos taksi kan kita nggak ketahuan ketika kita masuk itu kita nggak bisa mastiin ongkosnya berapa. Beda sama Grab ya. Beda sama Grab, Gokar itu kan dari awal sudah ketahuan ongkosnya. Ini naik taksi ini kan harganya gharar nih, karena kita baru tahu setelah kita sampai. Tapi kan nggak ada orang protes, karena walaupun nggak ketahuan, tapi ada ukurannya, ada argonya. Gitu. Jadi si supir pun nggak menentukan harga seenaknya, karena sudah ada patokannya. Gitu. Kalau zaman dulu tuh ada namanya argo kuda. Argo kuda tuh jadi dia kencang banget larinya kan gitu. Maka orang dari daerah kalau ke Jakarta naik taksi dia nggak sempat melihat pemandangan kota Jakarta, tapi ke bawah terus. Cepet amat ya jalannya ya. Gitu. Nah, itu gharar juga. Terus saya itu ya, jadi gharar yang sedikit nggak apa-apa.